Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 fase B. Pada materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Nah, yang pertama, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, Indonesia menganut negara kesatuan, bukan lagi negara serikat atau federasi, ya. Nah, apa sih maksud dari negara serikat atau federasi itu? Nah, negara serikat atau federal, ya, adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat, ya. Contohnya, ya, contoh dari negara serikat itu seperti Amerika Serikat, Malaysia, Argentina, Australia, Meksiko, Jerman, dan yang lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh yang merupakan negara-negara serikat atau federasi. Kemudian apa sih makna negara kesatuan? Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Apa makna dari negara kesatuan tersebut? Negara kesatuan yaitu adanya satu kesatuan kekuasaan pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat dipimpin oleh presiden bersama para menterinya. Nah, pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi dan kabupaten mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Ya. Nah, jumlah provinsi Indonesia itu pada awal kemerdekaan itu sebanyak ada 8, ya, yaitu Sumatera, Borneo atau yang sekarang disebut itu Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, itu adalah 8 provinsi ketika awal kemerdekaan. Nah, Indonesia mengalami pemekaran provinsi, ya. Seiring berjalannya waktu, negara Indonesia menjadi negara berkembang dan terjadi perubahan politik, ekonomi, maupun jumlah penduduknya. Nah, jumlah provinsi pun mengalami penambahan. Ya, penambahan provinsi ini merupakan pemekaran atau perluasan dari wilayah provinsi yang sudah ada. Nah, provinsi Indonesia setelah mengalami pemekaran atau penambahan itu menjadi 33 provinsi. Ya. Ini hingga pada masa reformasi, ya. Jadi provinsi mengalami penambahan hingga pada masa reformasi. Nah, jumlah provinsinya itu 33 provinsi. Kemudian pemerintah provinsi dipimpin oleh gubernur, ya, gubernur.
Dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, masing-masing provinsi adalah satu kesatuan yang utuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun terdiri dari beraneka ragam budaya, tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini menjadi penguat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu di tengah keberagaman yang ada. Indonesia adalah bangsa yang menghormati dan menghargai perbedaan budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Ya. Nah, itu adalah makna NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sampai di sini sudah paham ya terkait daripada NKRI. Nah, untuk selanjutnya ini saya sudah siapkan PR atau tugas yang dikerjakan di rumah. Ya, ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? 2. Apa isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 1? 3. Berapa jumlah provinsi Indonesia pada awal kemerdekaan? 4. Apa bunyi pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945? Dan yang kelima, pemerintah provinsi dipimpin oleh siapa? Nah, kelima, soal ini sudah dipaparkan di sebelumnya. Jadi kalian bisa lebih memahami dan juga bisa mengerti soal-soal yang ditanyakan. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke saya di WA ataupun di WhatsApp ataupun bisa langsung di kelas. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.